Lagi, dan lagi, Ruben Onsu murka dengan kelakuan haters yang menyerangnya. Dituding sembarangan oleh seorang netizen di media sosial terkait keputusan perceraiannya dengan Sarwenda, Bensu auto meradang. Dalam tangkapan layar yang diunggah Bensu, terlihat komentar pedas dari seorang warganet dengan akun @indahyani_sianipar menghinanya sebagai orang tak cerdas karena meninggalkan Sarwenda. Mendapati tudingan yang dinilai sudah kelewat batas, tak pakai basa-basi, Bensu yang kerap berurusan dengan netizen julid langsung memberikan balasan menohok. Bensu minta netizen tak ikut campur urusan orang lain dan memintanya buat menerima kenyataan tentang rumah tangganya tanpa bumbu komentar negatif. Emosinya yang sudah kesenggol, Bensu pun tak gentar melawan haters dan akan terus memburunya. Jangan ditanya saya sekarang ini, semua udah terjadi, apapun dampaknya atau resikonya, kali ini siapapun itu saya akan kejar terus. Tulis Bensu yang disambut nada ketakutan haters yang mengaku kilaf dan mengiba memohon maaf. Apalagi identitasnya sudah terbongkar dan tersebar lewat postingan Bensu. Kak Ruben, aku minta maaf kak, aku gak akan mengulanginya lagi. Aku kilaf, saya kilaf. Bukan kali ini saja Bensu kerap mempermasalahkan netizen yang berkomentar nyinyir di akun media sosialnya. Sebelumnya, Bensu bahkan berhasil menyeret hatersnya ke pihak berwajib demi memberikan efek jera. Ya, apa yang dia perbuat, ya dia harus berani bertanggung jawab. Kalau maaf kita wajib sebagai manusia ya, memaafkan. Memaafkan haters yang sudah mencabik-cabik emosinya, Bensu berusaha tetap sabar dan mencari solusi lewat jalur hukum. Cuman kan yang saya jaga ini adalah dampak setelah ini gitu ya, di kemudian harinya itu kan jejak itu nggak akan hilang kan, jejak digital semuanya. Terganggu nggak dengan masalah dengan pekerjaan sendiri? Enggak, kalau ke pekerjaan sih enggak ya, tapi kalau secara saya pribadinya pasti. Tapi ini udah terlalu jauh pembahasannya, jadi buat saya ya udah terlanjur, ya ayo lanjut aja terus deh gitu. Tak ingin kepancing julid, Bensu yang tengah istiqomah menjalani ketaatannya sebagai muslim menganggapnya ujaran kebencian yang dialamatkan kepadanya sebagai cobaan. Apalagi Bensu juga makin rajin ibadah dan ikut kajian karena tak ingin mu'alafnya dianggap sebagai Islam KTP. Tragis, impian Amarzoni menggapai kebebasan dalam beberapa bulan batal terlaksana. Ia bahkan dipastikan tak akan bisa menghirup udara kebebasan usai kabar jika ia lebih baik dihukum mati usai disebut-sebut menjadi bagian dari lingkaran pengedar narkotika sehingga hukumannya akan semakin berat. Pihak Kejaksaan Negeri yang ditemui di setelah pemindahan penahanan Amarzoni dari Rutan Salemba ke Rutan Cipinang membenarkan jika Amarzoni diduga terlibat dalam peredaran barang haram itu. Tersangka MAA alias Aset yang merupakan mantan artis atau public figure diketahui terlibat peredaran narkotika dari dalam rutan kelas 1 Jakarta Pusat berupa narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis. Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka memperoleh narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis dari tersangka MAA alias Aset yang mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang yang berada di luar rutan kelas 1 Jakarta Pusat. Pemindahan Amarzoni seolah makin menegaskan status keterlibatan atas peredaran narkotika di Indonesia. Parahnya Amarzoni ditangkap di dalam rutan alias pada saat ia menjalani masa tahanan dalam kasus yang sama. Itu sebabnya publik gelisah mengetahui keterlibatan Amarzoni. Aditya Zoni, adik Amarzoni, tak tinggal diam. Melalui media sosial ia membantah jika kakaknya salah satu pengedar narkotika di dalam LP. Dan sebagai adiknya Bang Amar, yang tahu seluruh kehidupannya Bang Amar dari kecil sampai sekarang, saya yakin abang saya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh media. Abang saya adalah pribadi yang baik. Walaupun banyak sekali coba-cobaan yang menghampiri keluarga saya, ya teman-teman tahu sendirilah, banyak sekali cobaan yang sudah menghampiri keluarga saya. Dan saya di sini akan terus support abang saya, apapun yang terjadi. Sebenarnya jujur aja kita secara subjektif sebenarnya prihatin juga ya. Amar ini diproses yang keempat kalinya. Dan memang info Januari kemungkinan tersangka MAA atau Aset ini menjalani PP akan keluar gitu. Dan ternyata yang bersangkutan MAA alias Aset ini tersangkut lagi permasalahan. Nah itu dia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan ini.
Hebohnya kabar pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin nyatanya bukan cuma bikin netizen happy, tapi juga iseng menghubung-hubungkan Amanda dengan mantan-mantan kekasihnya, yakni El Rumi dan Billy Syahputra. Ya, disinyalir Amanda gak mau kalah gercep sama El Rumi yang baru melamar Syifa Haju di Swiss dan juga Billy yang sudah lebih dulu menikah hingga dikaruniai baby boy. Apalagi Amanda bersahabat dekat dengan Syifa Haju. Sudah pasti Manda ingin merasakan kebahagiaan yang sama seperti sahabatnya. Ya, alhamdulillah, doain aja pokoknya yang terbaik. Doain aja yang terbaik pokoknya. Tahun ini atau tahun depan, KL? Tahun ini atau tahun depan nih, Kak? Pokoknya tahun ini atau tahun depan, pokoknya doain yang terbaik dan semoga itu menjadi hal yang terbaik buat kita. Menariknya, meski Syifa duluan yang pamer sudah dilamar El Rumi, di Mandala yang lebih dulu menikah. Tak hanya El Rumi dan Billy Syahputra, Chris Lauren juga sudah lebih dulu menikah dan hidup bahagia. Padahal Chris dan Amanda pacaran cukup lama, yakni 3 tahun. Keduanya juga sempat disebut-sebut akan menikah. Belum sih, tapi memang so far dia emang lebih suka sama yang lebih dewasa daripada dia ya. Karena emang mungkin lebih nyambung kali ya, karena dia ngobrol sama aku yang beda 6 tahun juga udah kayak teman seumuran gitu. Tapi sama aja sih, tergantung orangnya, balik lagi ya. Kalau dari aku sih, siapapun itu pasangan dia pasti Manda tahu yang terbaik buat dia kan gitu. Sebenarnya lebih kayak ke Manda itu ini sih, dia tuh karakter kerasnya mungkin karena dia udah tahu apa yang dia mau sih. Kalau selain itu kayaknya sih ya yang pasti yang sayang sama dia itu udah pasti ya, yang bikin dia bahagia ya Kak. Ya, tak ada yang mengira, begitulah jodoh, hebohnya dengan siapa, tahu-tahu naik pelaminannya dengan Kenny Austin. Nggak muluk-muluk lah, yang nyambung aja, nggak neko-neko, yang baik, yang lifestyle nyambung, gitu aja sih. Perasaan pasti seneng lah, kita berbagi lah ya. Ya setidaknya kan kita merasa senang, jadi ya kita pengen berbagi kebahagiaan juga sama anak-anak yang tadi. Ya, kita dapat rezeki dari Tuhan, kita berbagi sama orang-orang sekitar supaya bisa merasakan apa yang kita rasain. Kalau ini terprogram, terencana. Semua bisnis yang kita jalankan terencana. Kalau anak kita sesuai dengan postingan saya, kebobolan. Lesti sangat berbahagia dengan kehamilan anak ketiganya di usia kandungan yang sudah berjalan 6 bulan. Ditemui saat pembukaan klinik milik mereka di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rizky Bilar dan Lesti Kejora mengungkapkan perasaan bahagianya itu. Udah jalan 6 ini. Sekarang masih ASI. Masih ASI karena stok ASInya masih banyak. Kebetulan jadi pas begitu kemarin selagi nggak ada nggak ada masalah, nggak ada kontraksi dan lain sebagainya. Aku juga konsultasi sama dokter, jadi kalau selagi memang nggak ada kontraksi terus ASInya masih bisa ya nggak apa-apa. Alhamdulillah, masya Allah banyak stok ASInya. Kalau ini terprogram, terencana. Semua bisnis yang kita jalankan terencana. Kalau anak kita sesuai dengan postingan saya, kebobolan. Banyak nasi goreng, mie goreng, bakso aci, dan dia tipikalnya kalau udah suka satu itu terus selama seminggu ke depan. Jadi kalau dia suka satu ini, itu nggak hamil juga begitu kalau itu mah. ya jadi kalau dia suka satu makanan, misalnya ketoprak katakanlah gitu ya. Jadi selama seminggu ke depan kita harus siap-siap. Selama seminggu ke depan tiap hari, tiap malam kita suka ngurang-ngurangin sebulan. Kondisi itu membuat rencana diet yang dijalankan Bilar jadi tertunda. Kendalanya di perut, karena kan wajar udah bapak ya, anak 2 mau anak 3 sekarang. Jadi agak sedikit ngembang perutnya, apalagi istri saya kan lagi hamil. Padahal itulah yang harus dijaga, pola makan itu, termasuk makan malam dihindari.